Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas logika berpikir ilmiah ya. Kali ini kita lanjut lagi bahas ngomongin soal ilmiahnya. Di pertemuan pertama kemarin kita udah bahas ya bareng-bareng soal logika dan berpikir itu seperti apa. Sekarang kita mencoba untuk mendetailkan soal ilmiahnya. Nah, sebelum ngomongin ilmiahnya, saya mau cerita dulu terkait dengan bagaimana sebetulnya cara manusia mencoba untuk memahami segala sesuatu ya. Jadi, kalau kita pikir-pikir ya, kita telusuri apa sih sebetulnya kebutuhan dasar manusia ya. Ternyata kebutuhan dasar kalau fisik mungkin betul ya, makan ya. Jadi orang tuh survive itu dengan makan dan minum, survive. Jadi kebutuhan mendasarnya secara fisik ya untuk survive adalah makan dan minum. Tapi kalau secara psikologis ternyata kebutuhan dasar manusia itu bukan makan dan minum. Jadi secara psikis orang itu kemudian kebutuhan dasarnya adalah untuk membuat dunianya itu masuk akal. Bisa memahami apa yang dia lihat, bisa memahami apa yang dia rasakan, bisa memahami kejadian-kejadian di sekitarnya. Itu adalah sebuah kenikmatan dan malah jadi sebuah kebutuhan. Hal-hal yang harus dipenuhi, itulah yang disebut dengan kebutuhan. Kalau kebutuhan itu tidak cepat-cepat dipenuhi, akan timbul kegelisahan dan keresahan. Nah, itulah kenapa itu jadi kebutuhan yang mendasar ya. Sama kayak kita kalau nggak makan, pasti aja nanti kalau nggak cepat-cepat makan, kalau kebutuhan makan itu tidak dipenuhi, kemudian akan ada yang salah sama diri kita. Nah, begitu juga dari aspek psikologisnya. Kalau kebutuhan untuk bisa menjelaskan, memahami dunia di sekitar kita itu nggak segera dipenuhi, maka kemudian yang terjadi adalah kegelisahan, kecemasan, dan seperti yang banyak terjadi di akhir-akhir ini adalah gangguan kesehatan mental. Nah, maka sebetulnya yang menjadi kebutuhan dasar adalah making sense the world ya. Making sense the world. Membuat dunia itu jadi masuk akal. Kenapa A begini? Kenapa A begitu? Aku tuh butuh untuk bisa menjelaskan segala sesuatu. Kita tuh butuh untuk tahu ini tuh kenapa begini. Kok ini seperti ini berjalannya? Kenapa tiba-tiba ada air turun dari langit gitu ya? Kenapa kemudian tiba-tiba mendung? Kenapa kemudian begini, begitu? Semua fenomena dan kejadian itu butuh untuk dijelaskan. Nah, fenomena itu namanya making sense the world. Ada kebutuhan dasar manusia secara psikologis butuh untuk bisa making sense the world. Membuat dunia di sekitar kita masuk akal. Nah, hasil dari membuat dunia masuk akal itu disebut dengan common sense ya. Nah, jadi pada awalnya belum ada tuh logika berpikir ilmiah. Dulu itu yang penting apa? Yang penting memenuhi kebutuhan. Apa itu memenuhi kebutuhannya? Yang penting masuk akal gitu. Entahlah itu benar atau enggak, tepat atau tidak, memang betul-betul terjadi atau tidak, yang penting masuk akal, udah masuk. Contohnya di zaman dulu kala, makanya ketika kita mencoba untuk menjelaskan hujan, orang-orang zaman Yunani kuno, orang-orang yang kuno-kuno zaman dulu itu menjelaskan bahwa hujan itu sebuah fenomena di mana ada dewa yang sedang menangis gitu ya. Maka muncul mitologi Yunani. Ada dewa-dewa, ada Zeus. Ya, kenapa? Yang penting masuk akal dulu aja lah. Yang penting kita terpenuhi kebutuhan apa? Kebutuhan untuk bisa menjelaskannya. Terpenuhi kebutuhan untuk menjelaskan itu disebut making sense the world. Maka ketika turun air hujan, udah jadi common sense, udah jadi hal yang biasa. Common sense, udah jadi hal yang biasa. Kenapa ya? Udah bisa dijelaskan. Walaupun ternyata penjelasannya masih belum ilmiah. Gitu ya. Ini mudah-mudahan dipahami dulu sejarahnya. Jadi sebelum kita ngomongin logika berpikir yang ilmiah, ternyata orang zaman dulu bikin aturan berpikir yang penting memenuhi isi kepala dulu ya. Namanya logika berpikir yang
making sense the word. Yang penting bikin masuk akal, atau logika berpikir yang common sense. Ya, jadi udahlah, pakai common sense aja. Udahlah, yang penting masuk akal. Nah, ini perlu dijelaskan di awal untuk bisa ngebedain mana yang common sense ya, yang penting masuk akal, sama yang nanti ilmiah gitu. Ya, dua-duanya butuh logika berpikir. Ya, tentunya tidak akan masuk akal kalau nggak masuk logika berpikir. Jadi, sesuatu yang tidak masuk akal pastinya tidak memenuhi kaidah logis dan kaidah-kaidah berpikir gitu. Karena diri kita pasti akan nolak secara psikologis ya. Gitu. Ingat pertemuan lalu kan kita udah bahas berpikir itu bagian dari aspek psikologis namanya kognitif, dan logika itu urut-urutan aturan cara dalam apa? Menjelaskan, memprediksi dan punya kendali atas fenomena yang sedang kita amati. Nah, ternyata awalnya tuh itu aja, yang penting untuk memenuhi rasa kebutuhan kita untuk bisa making sense the world. Nah, sekarang pertanyaannya yang ilmiah tuh jadinya yang kayak gimana? Apa syarat-syarat untuk kemudian menjadikan satu hal itu penjelasan yang bukan common sense, tapi penjelasan yang ilmiah? Nah, ini kita mulai nih. Nah, jadi kalau asal menjelaskan yang penting masuk akal itu bukan sains, bukan sesuatu yang ilmiah. Jadi kita perlu tahu, dan di kelas ini saya pengen ngajak teman-teman semua untuk logis ketika berpikir itu ilmiah. Makanya logika berpikir ilmiah, bukan logika berpikir yang common sense. Gitu, karena nanti gini, kebanyakan orang ngerasa udah pinter, udah mampu untuk mengasosiasikan berbagai persepsi pemikiran, lalu kemudian ya dia caplok-caplok aja yang penting masuk akal. Itu bukan ilmiah gitu ya. Kan ada orang yang kemudian aku anak psikologi, jadi tahulah bagaimana karakter orang. Gimana karakter orang? Begini. Landasannya apa? Landasannya begini. Landasannya apa? Yang penting masuk akal kan? Yang penting bisa diterima kan? Nggak gitu. Jadi logika berpikir ilmiah itu bukan cuma sekedar bahwa penjelasannya, prediksinya, dan juga nanti hal-hal yang dapat dikendalikannya itu yang penting masuk akal, bukan. Tapi lebih dari itu. Nah, apa aja yang kemudian masuk dalam kategori ilmiah? Yang pertama adalah dia kemudian evidence based ya. Nah, ini yang penting untuk dicatat sama teman-teman, masuk dalam pikiran. Evidence based. Kalau yang penting masuk akal, orang tidak perlu menghadirkan bukti, keberadaan buktinya. Tapi kalau ilmiah itu dia harus menghadirkan evidence, atau istilahnya namanya evidence based. Ya, jadi ketika kita mencoba untuk menegakkan logika berpikir kita dalam rangka memenuhi kebutuhan untuk menjelaskan tadi ya, maka kunci utamanya yang ilmiah itu adalah ngasih evidence atau berbasiskan evidence. Nah, saya mau bahas detail dulu soal evidence ya. Evidence ini berarti adalah fakta atau kejadian yang kemudian kejadian itu kemudian bisa dipersepsi bahwa kejadian itu ada. Secara kasat mata orang bisa ngelihat hal yang sama ya. Saya kasih contoh gini. Ini ada kacamata nih. Saya pakai kacamata. Semua orang sepakat ya bahwa saya menggunakan kacamata. Nah, pernyataan saya menggunakan kacamata bisa dilihat oleh semua orang, dan semua orang tidak bisa mendebat bahwa ini bukan kacamata. Artinya apa? Keberadaan kacamata ini adalah hal yang tepat, hal yang benar. Maka ini sesuatu yang ilmiah. Berarti apa? Evidence based. Nah, faktanya ada kacamatanya. Tapi pertanyaannya gini, apakah kacamata ini bagus? Bagus. Gitu, ada yang bilang bagus, terus ada yang bilang
biasa aja. Malah ada yang bilang, jelek sih, kacamata apa nih, kayak yang kuno gitu ya. Nah, keberadaan kacamatanya adalah evidence based, dia fakta. Tapi hal yang tersemat pada kacamatanya, apakah kacamatanya ini bagus atau enggak, ya, tadi biasa aja apa enggak, bahkan jelek apa enggak, itu opini. Nah, makanya keterampilan untuk bisa membedakan mana fakta, mana opini, itulah keterampilan yang harus ada ketika kita berpikir logika, berpikir ilmiah ya, dalam hal evidence based ya. Jadi ketika evidence based nih ya, berdasarkan berbasis pada fakta, evidence, maka kita harus mampu memilah mana fakta, mana opini. Saya kasih contoh kalimat ini. Wah, ternyata video ini udah lama ya. Gitu. Wah, ternyata video ini lama banget. Itu kira-kira fakta atau opini? Atau misalkan, wah, ternyata video ini sudah berjalan selama lebih dari 5 menit. Itu fakta atau opini? Kalimat tadi ya, wah, video ini lama. Lama itu durasi yang subjektif. Orang bisa beda-beda, itu opini. Tapi kalau lebih dari 5 menit, kita bisa cek durasinya. Karena ada timeline di bawah ini kan ya. Kita bisa cek. Nah, mana yang menggunakan logika berpikir ilmiah, mana yang menggunakan logika berpikir yang common sense. Yang opini, yang common sense, yang menggunakan evidence base, itulah yang ilmiah. Nah, ini mudah-mudahan dari sini teman-teman memahami ya, bahwa ternyata nggak mudah untuk bisa berpikir ilmiah. So ilmiah bisa, tapi tetap itu jadinya common sense. Tapi tadi kita harus membedakan mana fakta, mana perasaan. Saya akan kasih beberapa contoh yang mungkin teman-teman bisa latihan ya. Mana fakta, mana perasaan. Saya akan bacakan beberapa kalimat, teman-teman coba tebak-tebakan aja. Ini fakta atau ini opini atau perasaan. Oke, kita mulai ya. Waduh, jusnya tumpah. Kira-kira fakta atau opini? Wah, jusnya sedikit ya. Itu fakta atau opini ya, kira-kira? Wah, aku nggak mau kerja kayak gini terus, capek. Itu fakta atau opini? Sudah seminggu ini aku kerja lebih dari jam kerjaku. Harusnya jam 17 pulang, 17.40 masih kerja di kantor. Itu fakta atau opini? Nah, banyak hal-hal dalam kehidupan kita ternyata yang nggak mampu membedakan mana fakta, mana opini. Maka kita juga nggak bisa betul-betul nge-share ke orang, nge-deliver ke orang hal-hal yang sifatnya common sense. Ya, orang itu mungkin bisa jadi puas dalam teknik atau segi komunikasi, dia akan puas ngedengar omongan kita. Kenapa puas? Ya, yang kita omongin masuk akal, making sense untuk dia, karena itu isinya common sense. Tapi yang mau diajarkan di kelas ini bukan sekedar making sense, tapi membuat kita mampu berpikir lebih ilmiah. Yaitu tadi, bisa mengungkapkan fakta, nggak cuman memainkan opini dan narasi. Itulah yang dibutuhkan anak-anak muda intelektual di zaman now, yang nggak mudah begitu aja digoyang oleh narasi-narasi yang padahal itu miskin sama fakta, isinya cuman opini gitu. Dan ini baru satu hal, yaitu soal evidence base ya. Lalu poin keduanya apa? Poin keduanya adalah peer review. Apa itu peer review? Artinya ketika kita udah mulai masuk ke dalam sebuah kesimpulan, kita tidak boleh nge-state betul-betul bahwa itu tuh sudah ilmiah. Hasil kesimpulan dari apa-apa yang kita jelaskan itu perlu direview dulu oleh orang lain. Hal-hal yang kita sebut sebagai evidence based tadi, ini faktanya loh, harus direview dulu sama orang lain. Istilahnya namanya peer review gitu ya. Kalau teman-teman tahu ada sebuah film yang menarik banget, kritik sebuah film di Netflix ya,
yang kritik bahwa orang-orang atau para politikus tuh udah nggak percaya lagi saintis karena mereka sudah mulai tidak berpikir ilmiah. Salah satu hal yang tidak atau yang dianggap tidak menggunakan kaidah logika berpikir ilmiah adalah ketika mengambil kebijakan mereka tidak melakukan peer review. Nah, bagi orang-orang yang menegakkan logika berpikir ilmiah, sebuah statement yang walaupun sudah menunjukkan evidence based, tetap harus ada peer review-nya. Yaitu ada orang yang ikut nge-review juga bahwa yang menyatakan bahwa yes, itulah sebetul-betulnya fakta. Nah, ini yang perlu kita lakukan ya. Bukan cuman stating the fact ya, mengungkapkan faktanya apa, menunjukkan evidence base-nya, tapi juga kemudian membuka diri atas fakta yang kita tunjukkan untuk bisa direview sama orang lain ya. Jangan sampai kemudian kita state something lalu udah ini kebenaran, jangan direview, jangan dicek. Lah kebenarannya kebenaran kita dong. Kebenarannya kebenaran tunggal yang nggak bisa dicek-cek dong. Enggak, logika berpikir ilmiah nggak boleh kayak gitu. So, yang disebut ilmiah ternyata dua hal. Pertama, dia perlu evidence base. Yang kedua, harus melalui proses peer review. Mudah-mudahan video ini membuat teman-teman ngerti dan makin paham ya. Logika berpikir bisa aja sesuai common sense. Yang penting masuk akal. Gombalan, walaupun gak masuk akal tapi masuk di hati kan kena ke hati kita. Tapi sebagai akademisi, orang-orang intelektual yang disekolahin kuliah mahal-mahal harus mulai mendalami dan punya prinsip dan sikap logika berpikir ilmiah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya ya. Zain Permana pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Even though you don't know I exist, I will always pray for you. You're